Selamat datang di channel YouTube Anak Gunung dan Laut bersama saya Ferry Wriyadi dan ditemani rekan saya Yudhistira. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang banjirop karena kebetulan Yudhis itu rumahnya di Rembang ya, Dis? Ya, betul. Dan kalau misalkan Yudhis pulang kampung dari Semarang ke Rembang, itu tuh suka ngelewatin jalur Demak. Ya, di mana Demak itu terjadi banjirop ya, Dis? Ya. Nah, kita bahas dulu nih, Dis. Apa sih sebenarnya fenomena banjirop ini, Dis? Jadi banjirop ini termasuk fenomena yang cukup unik, Fer. Karena banjir ini bukan hanya disebabkan oleh curah air hujan yang cukup tinggi, enggak. Jadi banjirop ini faktor utamanya yaitu kenaikan muka air laut, sehingga air laut ini masuk ke daratan seperti itu. Berarti istilahnya fenomena banjirop itu adalah fenomena yang disebabkan oleh masukan dari air laut. Ya, betul. Terjadi pasang. Nah, jadi di daerah Demak tuh jalan-jalan Demak biasanya banjirop gitu. Ya, setiap bulan sering banjir. Setiap bulan. Berarti kamu kalau misalkan pulang kampung itu jalanan tergenang. Ya, saat banjirop ya tergenang. Jadi terpaksa kendaraan itu ya melewati genangan itu, tapi terjadi macet biasanya. Oh, jadi terhambat gitu ya. Ya. Oke, jadi di sini ada juga nih berita, saya mengutip dari Detik News. Di sini adalah potret banjirop yang rendam pemukiman di Demak. Nah, jadi banjirop merendam Desa Bedono di kawasan Kabupaten Demak. Banjir itu diketahui telah merendam kawasan tersebut sejak 3 bulan terakhir. Nah, jadi ini ada beberapa potretnya, Dis. Nah, jadi bisa dilihat nih, Dis. Ini di Desa Bedono, Dis. Dimana ini ada ibu-ibu nih, Dis. Dimana mungkin daerah sana itu sudah tergenang. Terus di sini dilewati jalan dari kayu. Cukup memprihatinkan ya, Fer ya? Iya, cukup memprihatinkan. Nah, ini juga ada nih yang mau lewat. Nah, Dis, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara banjirop, faktor-faktornya apa aja sih yang menyebabinnya? Banjirop ini kalau bisa saya katakan itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, kenaikan muka air laut, di mana saat pasang tertinggi, muka air laut ini bisa masuk ke daratan. Kenaikan muka air laut ini bisa disebabkan yang pertama pemanasan global, di mana setiap tahun ada penambahan massa air laut yang disebabkan oleh pencairan es di kutub. Terus yang kedua, tiap musim atau tiap bulan itu kan ada yang namanya pasang purnama atau spring tide dan nip tide, yaitu pasang perbani, di mana saat pasang purnama ini terjadi pasang tertinggi, sehingga kenaikan muka air laut ini secara signifikan bisa masuk ke daratan seperti itu. Berarti faktor utama penyebab banjirop itu adalah terjadinya kenaikan muka air laut. Dan kenaikan muka air laut itu bisa diakibatkan oleh pemanasan global dan pasang purnama. Oke, pasang surut purnama. Nah, sekarang kalau misalkan kayak gitu, Dis, kenapa di setiap pesisir tidak terjadi banjirop, Dis? Kan nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi karena kalau kita bicara masalah pemanasan global, berarti secara global kenaikan muka air laut ini kan terjadi secara merata di daerah pesisir. Jadi setiap daerah juga mengalami itu. Nah, tapi khususnya kenapa daerah Rembang kan pesisir ya? Iya. Kenapa di Rembang enggak? Kenapa di Demak terjadi banjir? Nah, ini masuk ke faktor kedua, yaitu penurunan muka tanah. Nah, penurunan muka tanah ini tidak terjadi di semua daerah. Mengapa di Demak terjadi penurunan muka tanah? Karena sifat sedimen atau sifat tanahnya sendiri di Demak itu masih belum stabil, sehingga penurunan ini terjadi setiap tahun. Ditambah di sana penduduknya juga padat, terus pengambilan air tanah juga secara eksplosif, itu juga malah menambah beban lingkungan yang cukup tinggi, sehingga penurunan tanah ini semakin meningkat seperti itu. Berarti ada faktor yang kedua yang dominan yang terjadi di daerah Demak. Jadi selain adanya kenaikan muka air laut, terjadinya penurunan atau land subsidence. Ketika terjadinya pasang purnama, air dari laut itu akan menuju ke daerah daratan. Oke. Dan saya juga ada berita nih, Dis, masih di Demak. Karena mungkin tingkat penurunannya sangat tinggi. Nah, jadi di sini ada juga berita dari Detik News juga. Banjirop rendam sekolah di Demak. Oke, nah
Banjir rob merendam SD Negeri Sriwulan 3 yang berada di Demak, Jawa Tengah. Diketahui sekolah itu sudah terendam banjir selama 3 bulan lebih. Oke Dis, nah ini menarik nih. Ada yang ingin saya tanyakan soal banjir rob ini Dis. Ya. Merendam selama 3 bulan lebih. Nah, apakah banjir rob itu terjadi secara berkala setiap bulan atau ada fase-fasenya Dis? Nah, tadi yang telah aku jelaskan sebelumnya, karena banjirop ini kan selalu terjadi setiap bulan. Karena namanya fase pasang surut itu ada yang namanya pasang purnama dan pasang perbani. Jadi banjirop ini akan selalu terjadi setiap tahun dan setiap bulan, seperti itu. Kan tadi faktor utamanya ada 2. Apakah banjirop itu ada faktor lain juga Dis? Nah, ini mungkin bisa terendam selama 3 bulan lebih. Ini mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi ini. Mungkin sistem drainasenya jelek, atau dia posisinya emang rendah dari jalan, atau emang sungainya terhambat, atau seperti apa, sehingga air ini tidak bisa keluar keluar dari sekolah ini. Karena ada faktor lain mungkin. Ya. Tapi secara umum banjir rob itu diakibatkan oleh 2 faktor utama tadi. Ya, betul. Yang pertama adalah kenaikan muka air laut dan yang kedua adalah land subsidence. Oke. Jadi mungkin dampak-dampaknya itu sangat merugikan sekali Dis. Ini menggenang sekolah dan ini ada beberapa potretnya juga Dis. Nah, kita lihat nih. Di mana sekolah ini terendam di SD Negeri Sriwulan 3 yang tadi dijelasin. Oke. Nah, selain itu Dis, dampak dari banjir rob itu selain dapat menggenang pemukiman apa aja yang dapat merugikan? Yang merugikan, menghambat lalu lintas, terus juga menimbulkan bibit penyakit. Dan saat saya praktikum, pernah suatu ketika dijelaskan oleh penduduk sana, lahannya terendam. Jadi lahannya terendam. Jadi dulunya itu rumah beliau itu berada jauh 1-2 kilo dari rumah yang sekarang. Lahan rumahnya dia. Iya. Dan sekarang terendam. Itu kan cukup merugikan secara finansial, secara sosial, seperti itu. Dan juga mungkin ada beberapa lahan pertanian seperti itu yang bisa terendam. Jadi istilahnya petani-petani yang dulunya membajak sawah itu tidak ada lagi ladang-ladangnya. Jadi mungkin sangat merugikan dampaknya gitu. Selain itu yang tadi lalu lintas juga Dis. Ada lagi nggak Dis kira-kira dampak yang sangat merugikan masyarakat itu tentang banjir rob ini Dis? Mungkin tadi yang aku jelaskan mungkin secara fisik atau finansial ya. Mungkin secara psikologi masyarakat sana cukup terganggu karena dari sejarahnya, dari dia lahir atau dia bermain, sekarang melihat tanahnya sudah terendam, sudah nggak ada, itu kan cukup menimbulkan luka gitu. Iya. Apalagi nih di sekolah nih Dis, kan kita sekolah dasar gitu, kita waktunya bermain gitu. Kalau misalnya kita dulu masih sekolah dasar tuh ya masih bermain, dunia bermain. Nah, sedangkan masyarakat di sini tuh gimana aktivitas belajarnya terhambat dan segala macam ya Dis. Ini mungkin dampak-dampaknya sangat merugikan masyarakat di sekitar yang terdampak banjir rob. Oke, dan ini ada berita juga dari Detik News juga. Di sela kunjungan kerja Jokowi ke Demak, warga harap fasilitas umum terdampak rob ini diperbaiki Dis. Jadi ketika Presiden Jokowi kunjungan ke Demak, masyarakat sekitar itu ingin bahwa fasilitas umumnya diperbaiki Dis. Nah, menurut kamu Dis, sebetulnya ada nggak sih cara menanggulangi banjir rob ini Dis? Nah, untuk penanggulangan banjir rob ini, sebenarnya banjir rob ini akan selalu terjadi Fer, tiap tahun. Yang tadi karena dijelaskan seperti tadi ada karena dia fenomena alam yang seperti itu. Jadi kita untuk mengkaji banjir rob ini hanya bisa mengurangi resiko bencana. Jadi untuk penanggulangannya sebenarnya warga juga sudah melakukan itu, seperti penggurukan pasir dengan mengumpulkan karung isi pasir terus ditumpuk semacam tanggul gitu. Terus dia juga membuat semacam bangunan pantai hybrid dari bambu. Ini terjadi di Demak? Di Demak juga di Demak. Seperti itu. Nah, ini kan dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu. Ada nggak sih kebijakan dari pemerintah setempat
untuk bencana ini Dis, kan itu masih dilakukan menanggulanginya oleh masyarakat sekitar. Wacana yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama PUPR sebenarnya sudah direncanakan. Jadi ingin dibuat tanggul laut yang melintasi kawasan Demak Utara hingga Semarang. Memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai tol laut dan tanggul laut, Pak. Tanggul laut. Nah, kalau tol laut itu maksudnya seperti apa, Dis? Jadi gini, Fer. Konsepnya adalah tanggul laut ini dibuat semacam dinding di pantai sehingga air laut ini diharapkan tidak masuk secara mudah ke daratan. Kalau untuk tanggul laut. Tanggul laut. Nah, atasnya itu rencana akan dibuat semacam tol. Jadi lalu lintas kendaraan difokuskan lewat situ gitu. Oh, jadi mungkin dinding buat tanggulnya itu tebal, dan di atasnya itu dibuat jalan, jalan tol. Oke, itu wacana dari pemerintah pusat gitu ya. Karena mungkin pemerintah pusat secara detailnya lebih memilih untuk menanggulangi banjir robnya dulu ketimbang untuk memperbaiki fasilitas umum terlebih dahulu ya. Karena untuk memperbaiki fasilitas umum mungkin harus ada kajian-kajian dulu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan itu ya di sini. Ya, saya melihat kalau fasilitas umum ini diperbaiki terlebih dahulu, efeknya adalah jangka pendek. Jadi jangka pendeknya fasilitas itu tertanggulangi. Namun banjir rob ini belum tertanggulangi dengan baik, otomatis akan rusak kembali. Iya, balik lagi, rusak lagi ya kalau bisa. Berarti harus ya jalan keluarnya harus menanggulangi banjir robnya dulu. Iya. Dengan tadi yang berarti wacana membuat tol laut dan juga tanggul laut. Itu wacananya akan dijalankannya kapan katanya? Nah, itu saya belum tahu, tapi rencana segera dilakukan. Oh, itu dari pemerintah pusat dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan PUPR juga ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi mungkin itu ya pembahasan dari kami tentang banjirop. Mungkin buat kalian teman-teman yang ingin bertanya seputar banjirop, kalian silahkan aja komen di kolom komentar, nanti akan kami jawab ya Des ya. Oke, jadi mungkin sekian pembahasan dari kami tentang banjirop. Sampai jumpa di video berikutnya.